Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kemarin ya, kader partai PSI keluar-keluar begitu bahwa di Makassar akan menjadi kandang gajah. Wih, di Sulawesi kandang gajah. Di Jawa Tengah akan menjadi kandang gajah. Di Bali akan menjadi kandang gajah begitu. Tapi pernyataan-pernyataan ini justru kecolongan. Ya, Bang, kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Ternyata ketika Anies Baswedan ini berkunjung ke Makassar begitu kan, bergetar. Makassar bukan kandang ya gajah, bukan kandang PSI, tapi kandang Anies Baswedan. Wih, orang banyak mengatakan seperti itu. Ternyata begitu, ketika Anies Baswedan berkunjung ke Makassar, banyak yang meneriaki bahwa Anies Baswedan presiden. Anies Baswedan presiden, presiden, presiden. Padahal dia begitu kan ya, bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Ini menandakan bahwa partai PSI sudah kecolongan, Bos. Ya. Partai PSI begitu kan ya di Makassar begitu. Di Makassar berarti tidak lagi menjadi patokan untuk menjadi kandang gajah begitu. Padahal kemarin sudah ada rakernas dan sebagainya ya. Banyak penolakan-penolakan soal kandang gajah di Sulawesi ya, termasuk di Makassar dan sebagainya. Ini sudah jelas di depan mata, disambut luar biasa Anies Baswedan, Bos, ya. Jadi artinya apa? Artinya ya sudah kecolongan besar ya. Partai PSI hari ini sudah kecolongan besar ya. Di mana salah satunya juga para pendukung-pendukungnya ya, Pak, nih kader-kader di internal sendiri begitu kan, banyak yang mengundurkan diri. Salah satu inilah yang kemudian ya menjadi pertimbangan untuk lolos di parlemen, saya kira agak jauh. Dan tidak hanya itu, Pak Surya Paloh juga melawan begitu. Melawannya gimana? Melawannya adalah soal usulan ya ambang batas parliamentary threshold begitu kan, 7% bahkan 10%. Saya kira ini bisa menjegal ya, PSI bisa dijegal begitu. Nah, salah satu menurut saya PSI sih sudah kocar-kacir begitu. Ini salah satu juga ya dari kader PSI yang mengundurkan diri begitu kan. Banyak sekali, ada 13 pengurus DPC ya yang kemudian kompak mengundurkan diri secara massal. Ini menandakan bahwa di internalnya sendiri ya sudah kelimpungan seperti itu, bagaimana untuk bisa membesarkan partai PSI yang sebenarnya begitu. Nah, ucapan-ucapan ini begitu kan kemarin PSI ya bahwa di Makassar akan menjadi kandang gajah nampaknya sudah mulai kecolongan. Ya kalau awal-awal memang ya siapapun bisa mengatakan kandang ini dan sebagainya begitu di daerah-daerah tertentu. Tapi kita lihat saja tidak semudah itu. Partai Solidaritas Indonesia atau PS ini menggelar rapat ya kerja nasional Rakernas pada tahun 2026 kemarin ya di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan. PSI memilih Makassar karena ingin kota ya Daeng itu menjadi kandang gajah pada pemilu 2029. Nah, alasannya begitu kan ya, sangat sudah jelas bahwa di Makassar itu apalagi Sulawesi itu Partai Nasdem masih menduduki puncak kekuatannya begitu kan. Apakah bisa menggeser Partai Nasdem? Saya kira jauh begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Partai Nasdem hari ini seperti Pak Surya Paloh punya kekuatan yang sangat luar biasa. Politik ulung itu tidak bisa dikalahkan dengan hanya kuar-kuar seperti itu begitu. Ada strategi politik dingin yang kemudian dimainkan, ya bermanuver sana sini begitu. Nah, dengan adanya seperti ini, Anies Baswedan ini sebenarnya tes ombak begitu. Tes ombak, datang ke Makassar lagi, ke Sulawesi. Ternyata banyak yang kemudian menyambut sosok Anies Baswedan ini. Ini kan sangat luar biasa begitu kan, ya. Disambut oleh Partai Gerakan Rakyat, disambut dengan para pendukung-pendukungnya begitu kan. Ini kan menandakan bahwa citra Anies Baswedan itu sangat luar biasa begitu. Dan inilah menjadi perhitungan. Kenapa? Karena Anies Baswedan bukan pejabat, bukan siapa-siapa, orang biasa, tapi punya popularitas yang sangat tinggi begitu. Bisa saja alternatif partai ya ini akan dilihat bahwa sosok Anies Baswedan ini akan menjadi calon presiden lagi begitu kan ya. Walaupun Prabowo ini sudah posisinya sangat tinggi hari ini, tapi kita lihat saja, tunggu, masyarakat sudah mulai banyak kecewa begitu. inilah yang terjadi begitu. Saya kira PSI ini sudah mulai kelimpungan sana sini begitu ya. Target utamanya PSI itu kan banyak begitu, terutama di Jawa Tengah begitu kan, akan menjadi kandang gajah dan sebagainya. Nanti dulu di situ ada PDIP begitu kan.
Ya ini PSI ya, PSI menargetkan Jakarta ya, Sulsel, Jateng jadi kandang gajah. Ya tidak mungkin begitu kan. Apa yang mau dilakukan sebagai tokoh utama begitu yang dipandang dari PSI apa begitu kan ya? Masa Ahmad Ali begitu kan ya? Saya kira agak jauh begitu. Masa Jokowi sekarang sudah mulai kehilangan dan kelemahan taringnya begitu kan ya, apa namanya, kekuatannya sudah semakin melemah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya ternyata ya memang terserah begitu kan mengatakan bahwa ini adalah merupakan kandang ini kandang itu begitu. Tapi kita lihat saja masyarakat sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan hal-hal seperti itu begitu. Salah satu yang kemudian kader partai PSI banyak mundurkan diri situ karena memang kesalahan dari internalnya sendiri begitu. Ada konflik kepentingan pada akhirnya. Nih coba kita baca. Puluhan kader dan pengurus DPC begitu kan ya, 13 dewan pengurus cabang DPC Partai Solidaritas Indonesia menggelar aksi mengundurkan diri secara serentak di kantor DPD PSI ya. Kan semakin berkurang pada akhirnya. Akan semakin berkurang di situ begitu. Jadi saya kira banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa kalau sudah satu persatu mundur, apa yang mau jadi kiblat begitu kan? Yang mau jadikan contoh apa begitu? Ini menarik begitu kan? Ini menarik ya. Bukan memundurkan diri tapi cuma hengkang dari kandang anak gajah ya. Anda yang mengatakan seperti itu. Ini komentar salah satu netizen. Terlalu singkat jadi pemimpin puncak, setelah itu lengser, dia lengser dan bingung mau ngapain. Makanya salah satu utama kekuatan PSI itu sebenarnya harus punya tokoh begitu kan. Tapi Kaisang sekarang kalau dianggap punya tokoh yang sentral begitu kan ya, dianggap ditokohkan, saya kira agak jauh begitu kan. Ya karena apa? Karena Kaisang belum pengalaman dalam dunia politik. Apa yang menjadi pengalaman untuk Kaisang begitu kan ya? Dia kan ya jualan martabak dia sudah sukses begitu kan. Ya jualan ini sudah sukses, nggak tahu sekarang ini sudah lanjut atau tidak begitu. Tapi yang jelas kami melihat bahwa partai PS ini butuh satu sebenarnya begitu kan ya, yaitu tokoh ya. Kalau merebut hati Anies Baswedan untuk masuk ke PSI, wih ini sangat keren sekali begitu. Tapi saya kira tidak mungkin begitu. Ya kenapa? Ya tidak mungkin lah Anies Baswedan masuk ke partai itu dulu mengkritik habis-habisan begitu. Coba kita baca ya, coba kita baca ini dari apa namanya beritanya, coba kita baca nih, coba kita baca. Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia PSI bidang politik ya Bestari Barus ya menyebutkan bahwa Parpol pada 2029 ingin menjadikan Jakarta, Jawa Tengah, dan Sulawesi ya sebagai kandang gajah. Adapun gajah itu merujuk pada logo PSI yang kini bergambar ya mamalia kepada para merah begitu kan, kepada kepala berkepala merah setelah ya sebelumnya berbentuk mawar. Nah, menurut PSI, menurutnya PSI punya basis di Jakarta sehingga memungkinkan langkah partai menjadikan provinsi ya berikon Monas ya sebagai kandang gajah. Apakah bisa begitu? Ya saya kira jauh begitu kan ya, karena di Jakarta itu kan Partai Gerakan Rakyat hari ini di Jakarta kan sangat luar biasa begitu. Para pendukung Anies Baswedan masih setia dan masih solid begitu kan. Inilah pendukung Anies Baswedan yang solid ini tidak bisa dimiliki ya, tidak seperti yang dimiliki oleh partai-partai lain begitu. Kalau partai-partai lain ya sedikit dukung habis itu buyar. Seperti Presiden Prabowo Subianto, apakah punya relawan begitu kan? Dia punya sebenarnya. Tapi lihat saja ya nampaknya tidak bersuara nih relawan-relawan itu begitu. Tidak seperti dengan relawan Jokowi. Relawan Jokowi keluar-keluar sana sini begitu, tapi ujung-ujungnya ya nol juga begitu, kosong juga begitu kan. Kenapa? Ya karena kita lihat saja bahwa pengaruhnya itu kan tidak kelihatan begitu kan ya. Jadi tidak sesolid seperti yang dimiliki pendukung Anies Baswedan. Jadi saya kira bahwa partai PSI apakah nanti akan keok atau tidak begitu, kita tunggu saja begitu kan. Nah, dia secara khusus dia mengatakan bahwa begitu kan ya, terutama di Bali ya, terutama di mana di Bali begitu, terus kemudian di Jawa Tengah ini akan menjadi mau dijadikan kandang gajah begitu. Tapi saya kira agak gimana begitu kan ya. Karena apa? Karena ada partai PSI di situ yang potensinya sangat kuat dibandingkan dengan partai PSI itu sendiri begitu. Dan pada akhirnya
Apa yang terjadi? Ya, wallahualam, masih nunggu masih nunggu di parlemen nanti di tahun 2029. Kecuali wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini maju kembali sebagai calon wakil presiden, ya, mengatasnamakan partai PSI. Saya kira banyak yang akan memilih di situ begitu. Tapi kalau atas nama PSI, lantas bagaimana dengan partai-partai yang lain? Sebagai partai koalisi misalnya begitu kan, ya. Dia kan punya kepentingan juga begitu agar lolos di parlemen. Kalau urusan dukung-mendukung presiden itu gampang gitu, tapi yang susah di parlemen itu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.